Mia dan 11 Iis. Bagaimana kabar kalian? Baik? Ya, Ibu selalu berharap kalian selalu dalam keadaan baik, kalian selalu dalam keadaan sehat. Di masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap menjaga stamina kalian biar tetap terus semangat. Ya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Nanti kita akan membahasnya. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar yang akan kalian capai pada materi kali ini. Yang pertama, 3.1. Mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian, untuk kompetensi dasar keterampilan, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Berikutnya, 3.2. Memasuki materi, kalian akan mengetahui apa kompetensi dasar dan indikator yang akan kalian capai dalam materi ini. Yang pertama, 3.1. Mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Berikutnya, untuk kompetensi dasar keterampilan. 4.1. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Selanjutnya, 3.2. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilan yang kalian capai adalah 4.2. Mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Itulah kompetensi yang harus kalian capai mengenai materi isi teks prosedur. Selanjutnya, perhatikan PowerPoint berikut ini. Bab 1 mengenai teks prosedur. Bagian A, instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Selanjutnya, B, rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Bagian C, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya, bagian D, penyusunan teks prosedur. Instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Itu nanti akan didefinisikan dalam definisi dan ciri-ciri teks prosedur. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur dan cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ya, sebenarnya kalian sudah tahu apa itu teks prosedur karena setiap hari kalian selalu melakukan langkah-langkah ini. Ya, untuk lebih jelasnya, teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat dan mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Ciri-ciri teks prosedur adalah yang pertama, berisikan langkah-langkah. Kedua, disusun secara informatif. Ketiga, dijelaskan secara terperinci. Keempat, bersifat objektif. Kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Dan yang keenam, menggunakan kalimat jelas, logis, dan singkat. Jenis-jenis teks prosedur yang harus kalian ketahui adalah: pertama, teks instruksi secara manual. Kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang mengandung banyak perintah. Misalnya, silahkan membuka segel ini, silahkan mengambil bagian ini. Selanjutnya, teks prosedur ini juga dapat berupa kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif berisi pernyataan. Contohnya, tutup kembali dan sebagainya, atau selalu sediakan berbagai macam bahan dan sebagainya. Kalimat
memberi informasi. Pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan dalam teks prosedur merupakan pernyataan umum dalam teks prosedur. Ya, ada dua bagian dalam teks prosedur, yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan, sedangkan pernyataan umum ini dapat berisi tujuan dalam teks prosedur. Ya, yang pertama, kalian bisa menentukan topik, kemudian mengumpulkan sumber informasi, kemudian mengembangkan informasi. Yang keempat adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Ya, struktur teks prosedur dilanjutkan dengan kaidah kebahasaan. Strukturnya tadi, ya. Ya, bagian tujuan. Teks prosedur dapat berupa judul berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Misalnya, bagian tujuan adalah itu berupa judul langkah-langkah atau cara mencuci tangan yang baik dan benar atau yang baik dan higienis, ya. Dan bagian material berisi bagian bahan-bahan alat atau material yang diperlukan ketika kalian mencuci tangan. Apa saja bahan yang diperlukan? Ada sabun cuci, ada air, ada handuk atau tisu dan sebagainya. Selanjutnya bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Misalnya, kalau tadi mencuci tangan, langkah pertama yaitu membasuh tangan dengan air. Kedua, mengoles langkah-langkah. Untuk masuk ke kaidah kebahasaan teks prosedur, yang pertama ada penanda wacana, kemudian kata ganti, konjungsi. Itu tadi kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Langkah terakhir yang akan kalian capai adalah kalian akan menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian kalian akan menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, tentunya kalian sudah mahir ya, karena setiap hari teks prosedur ini sebenarnya kalian sudah melakukannya sehari-hari. Kalian mulai bangun pagi, kalian mulai menginjakkan kaki ke kamar mandi, itu adalah langkah-langkah atau kebiasaan sehari-hari yang kalian lakukan, dan itu adalah contoh dari teks prosedur. Ya, paham ya nak ya? Pasti paham, kalian sudah paham tentunya. Ya. Kemudian yang terakhir nanti akan merevisi teks prosedur yang telah disusun dan seterusnya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini?